Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, dan pada video kali ini akan kami bahas tentang kisah Rasulullah SAW yang mencium tangan kuli bangunan, yaitu pria yang giat bekerja dalam mencari nafkah untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silakan simak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Perlu kita ketahui bersama, semasa hidupnya Rasulullah SAW, beliau mengajarkan begitu banyak hal kepada umatnya. Bahkan dalam aktivitas kesehariannya adalah pelajaran yang penuh hikmah untuk umat manusia. Dari sekian banyak kisah-kisah Rasulullah SAW, ada salah satu kisah yang sangat unik dan juga luar biasa dan langka terjadi, yaitu kisah saat beliau mencium tangan seorang pemecah batu ataupun kuli bangunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tangan seorang pemecah batu yang jika kita bayangkan adalah seseorang yang bekerja dengan fisik sangat keras dan juga kotor. Tentunya ada sebab-sebab khusus sampai dicium oleh seorang Rasul mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan peristiwa tersebut dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab tersebut tertulis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah hanya pernah mencium tangan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan tangan seorang tukang batu. Maka dari referensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di balik peristiwa tersebut, sampai-sampai Rasulullah mencium tangan orang kuli bangunan ataupun tukang batu. Padahal sejarah mencatat Rasulullah tidak pernah mencium tangan siapapun di dunia ini kecuali tangan Fatimah anaknya dan juga tangan seorang tukang batu tersebut. Maka untuk mengetahui bagaimana kisah secara lengkap, maka berikut kami rangkum dari berbagai sumber kisah Rasulullah mencium tangan pemecah batu. Kisah ini diceritakan dalam sebuah kitab bernama Fathul Bari, karya Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah, yaitu fisabilillah, maka alangkah baiknya." Rasulullah SAW pun mendengar perkataan itu dari sahabatnya. Lalu beliau menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya dan masih kecil, maka itu fisabilillah. Maka kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu pun fisabilillah." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis Tabrani, yaitu siapa saja bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni dosa-dosanya. Peristiwa kisah tersebut bermula saat perang Khandaq usai. Lalu Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'id Al-Khudri di sudut kota Madinah. Sahabat tersebut berpakaian lusuh, kotor, tubuhnya hitam, dan penuh dengan keringat. Hal tersebut karena ia bekerja sebagai pemecah batu di tengah panasnya terik matahari. Saat bertemu dengan Rasulullah SAW, sahabat itu sedang bekerja memecahkan batu. Pekerjaan itu dilakukannya untuk menghidupi anak-anaknya serta sang istri tercintanya. Saat bersalaman dengan Rasulullah, Sa'id pun tampak malu dengan kondisinya yang kotor tersebut, ditambah tangannya yang juga begitu kasar. Lantas Rasulullah pun bertanya kepadanya,
"Ada apa dengan tanganmu, wahai Sa'id?" Rasulullah bertanya sambil memegang tangannya. Lalu Sa'id pun menjawab sambil malu-malu, "Wahai Rasulullah, tanganku ini melapuh ya Rasul. Tanganku melapuh karena begitu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah yang melihat kondisi Sa'id pun tersenyum dengan perjuangannya. Beliau pun memegang tangan Sa'id dan kemudian mencium tangannya. Rasulullah bersabda, "Hazihi yadun la tamassaha narun abadan." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Sabda Rasulullah SAW. Saat itu Sa'id berusaha menarik tangannya karena merasa tidak pantas dicium oleh Rasulullah sebagai orang yang mulia. Akan tetapi Rasulullah tetap menarik tangan itu dan berkata, "Biarkan wahai Sa'id, biarkan tangan ini nanti yang akan membawamu ke surga." Rasulullah menjamin Sa'id tersebut sebagai ahli surga karena perjuangannya yang sangat luar biasa dalam menafkahi keluarganya. Sahabatku semua, dari kisah ini Rasulullah mengutamakan tentang pentingnya bekerja giat dalam menafkahi keluarga, bekerja dengan halal, bukan mementingkan duniawi saja dengan menghalalkan segala cara demi menuruti nafsu. Meskipun Rasulullah telah menjamin surga bagi orang yang giat dalam bekerja, namun tentu saja hal tersebut dalam lingkup tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya salat 5 waktu, berpuasa dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Namun jika cuma sekedar dalam bekerja giat mencari nafkah yang halal untuk keluarganya akan tetapi meninggalkan semua perintah Allah, maka orang tersebut tidak termasuk sebagai orang disebutkan oleh Rasulullah yang terbebas dari api neraka ataupun disentuh oleh api neraka. Intinya adalah apapun pekerjaan yang kita lakukan yang halal untuk menafkahi istri juga anak-anaknya, dan juga di balik itu semua kewajiban harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang dikatakan Nabi, orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dari kisah singkat di atas ini dapat kita ambil beberapa hikmah. Adapun hikmah yang bisa kita petik bersama adalah Rasulullah telah mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari penampilan seseorang yang selalu rapi, namun kemuliaan itu juga ada pada seseorang yang adalah pekerja keras, kasar dan juga kotor. Pekerjaan itu dilakukannya demi bisa menghidupkan anak dan juga istri dengan rezeki yang halal dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan juga sholat." Lalu para sahabat bertanya, "Lalu apakah yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Bersusah payah dalam mencari nafkah." Hikmah selanjutnya adalah Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bertanggung jawab dan jangan bermalas-malasan dengan sekedar mengharapkan takdir datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bekerja dan berusaha untuk menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Begitupun dalam konteks seseorang yang masih lajang, maka mencari nafkah dan juga berusaha tetap dianjurkan untuk kehidupan sehari-hari dengan memakan dan juga menghasilkan sesuatu dari yang halal bukan dari yang haram. Pentingnya dan keutamaannya sangat luar biasa hingga Rasulullah bersabda dalam hadisnya tentang sosok yang bekerja keras bahwa tidak akan disentuh oleh api neraka. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah singkat tentang Rasulullah mencium tangan pemelah batu, yaitu pekerja kasar yang dijamin tidak akan dimakan oleh api neraka dan dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.